Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD dan Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mata kuliah linguistik dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang tataran linguistik 2 morfologi. Tetapi sebelum kita masuk pada materinya, alangkah baiknya bila saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Baiklah, dimulai dari saya sendiri, yaitu Dian Nurafika sebagai moderator, Muhammad Ragil Triandrianto sebagai pemateri pertama, Nur Makfira sebagai pemateri kedua, Hamdia sebagai pemateri ketiga, Nur Atsani sebagai pemateri keempat, Suherni sebagai pemateri kelima. Baiklah, saya mempersilahkan anggota-anggota kelompok saya untuk mempresentasikan materinya. Saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi dari kelompok saya. A. Pengertian morfologi. Kata morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Bunyi O yang terdapat di antara morphe dan logos ialah bunyi yang biasa muncul di antara dua kata yang digabungkan. Jadi, berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Baik, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu bagian B, pengertian morfem menurut para ahli. 1. Menurut NIDA, morfem ialah satuan terkecil bermakna yang akurat yang merupakan kata atau bagian kata. 2. Menurut kata Mbah, morfem ialah perbedaan terkecil mengenai makna kata atau makna kalimat dalam struktur gramatikal. 3. Menurut Ramlan, morfem ialah satuan gramatik yang paling kecil yang tidak mempunyai satuan selain unsurnya. 4. Menurut Al-Wasilah, morfem ialah satuan bentuk terkecil yang mempunyai arti. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu bagian C, pengertian morf dan alomorf. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Sedangkan alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Morf merupakan bentuk konkret dari morfem. Pengertian morf tersebut lebih menunjuk pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem tanpa memandang apakah morf tersebut memiliki arti yang sama atau berbeda dengan morf. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Hamdia, yaitu D. Klasifikasi morfem. 1. Morfem bebas dan morfem terikat. Yang dimaksud dengan morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Dalam bahasa Indonesia, misalnya bentuk pulang, makan, rumah, dan bagus adalah termasuk morfem bebas. Maka morfem-morfem itu dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Sebaliknya, yang dimaksud dengan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Semua afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. Perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Apakah merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi morfem lain. Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah.
Saya akan melanjutkan materi pembahasan dari Saudari Nur Ihsani. 3. Morfem segmental dan suprasegmental. Perbedaan morfem segmental dan morfem suprasegmental berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. 4. Morfem beralomorf zero. Dalam linguistik deskripsi, ada konsep mengenai morfem beralomorf zero atau nol, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. 5. Morfem bermakna leksikal dan morfem yang tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses terlebih dahulu dengan morfem lain. Sebaliknya, morfem tak bermakna leksikal yaitu morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam satu proses morfologi. Yang biasa dimaksud dengan morfem tak bermakna leksikal ini adalah morfem-morfem afiks seperti ber, me, dan ter. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi kami tentang tataran linguistik 2 morfologi. Kesimpulan dari materi ini yaitu 1. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. 2. Morfologi adalah satuan bentuk terkecil yang mempunyai arti yang bermakna akurat dalam struktur gramatikal. 3. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem, sedangkan alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. 4. Morfem dibagi menjadi 5, yaitu A. Morfem bebas dan terikat. B. Morfem utuh dan terbagi. C. Morfem segmental dan suprasegmental. D. Morfem beralomorf zero. E. Morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Mungkin itulah penjelasan kami mengenai materi tentang tataran linguistik 2 morfologi. Bila ada salah kata yang kami ucapkan, saya sebagai moderator mewakili seluruh anggota kelompok saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami semua hanyalah manusia biasa di mana kami tidak akan pernah luput dengan yang namanya kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.